Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi HCl dan FeCl3 pada sintesis material absorber berbasis pasir besi Banten untuk aplikasi pesawat anti radar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Gusti dengan NPM 33341700036 dengan dosen pembimbing Dr. Erlina Yustanti, MSI. Berikut adalah outline materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, lalu ada metode penelitian, yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang saya melakukan penelitian saya kali ini. Perkembangan teori gelombang elektromagnetik banyak dimanfaatkan dalam berbagai perangkat teknologi radar atau radio detection and ranging. Merupakan teknologi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu sumber daya dengan panjang gelombang tertentu. Radar banyak dimanfaatkan dalam dunia pertahanan, seperti aplikasi bidang militer dan kepemerintahan pada pesawat terbang dan kapal selam. Radar absorbing material atau dapat disingkat RAM merupakan metode pelapisan yang diterapkan untuk mereduksi energi gelombang EM yang diterima oleh target. Nah, barium heksaferit dengan ini rumus kimianya adalah BaFe12O19 yang merupakan salah satu magnet permanen dan masih digunakan terutama di berbagai perangkat listrik. Karena sifatnya yang luar biasa, sifat magnetisnya, BHF berpotensi menjadi salah satu kandidat terbaik sebagai penyerap gelombang mikro. Dalam bidang magnet, bahan ferromagnetik seperti barium heksaferit memiliki aplikasi yang sangat luas sebagai magnet permanen dan bahan penyerap elektromagnetik. Barium heksaferit sebagai bahan magnet permanen memiliki keunggulan seperti ketahanan korosi, stabilitas kimia, nilai koersivitas, dan saturasi, serta suhu transisi magnet yang tinggi. Nah, peningkatan performa serapan gelombang mikro yang sangat menarik untuk diteliti ini dengan memanfaatkan bahan alam lokal Banten, yaitu pasir besi dari Pantai Anyer. Pemilihan pasir besi alam didasari dengan kandungan terbesar yang terdapat dalam pasir besi tersebut adalah ferit, merupakan bahan material magnet berpotensi untuk serapan gelombang mikro. Nah, modifikasi ferit menggunakan pasir besi dari pantai ini dapat dilakukan dengan metode kopresipitasi. Penambahan ferit dan aditif dari bahan alam diharapkan dapat meningkatkan kemampuan performa kinerja magnetik menjadi lebih unggul. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh variasi konsentrasi HCl dan FeCl3 terhadap penurunan ukuran partikel. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi HCl dan FeCl3 terhadap penurunan nilai reflection loss. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi HCl dan FeCl3 terhadap efektivitas perubahan sifat magnetik kuat menjadi magnet lunak. Adapun tujuan penelitian kali ini ada 3. Yang pertama, mengetahui pengaruh variasi konsentrasi dari HCl dan FeCl3 terhadap nilai reflection loss pada barium heksaferit. Yang kedua, mengetahui pengaruh variasi konsentrasi HCl dan FeCl3 terhadap penurunan ukuran partikel. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi HCl dan FeCl3 terhadap efektivitas perubahan sifat magnet kuat menjadi magnet lunak. Selanjutnya, ada ruang lingkup penelitian, di mana yang pertama ada bahan baku yang digunakan, yaitu pasir besi alam dari Pantai Anyer, Banten.
Kemudian penelitian dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, lalu melakukan karakterisasi XRD untuk mengetahui fase yang terbentuk, lalu melakukan pengurusan ulang menggunakan HEM atau High Energy Milling untuk reduksi ukuran contoh yang berukuran bulk. Kemudian melakukan karakterisasi PSA untuk mengetahui distribusi ukuran partikel. Kemudian melakukan karakterisasi VNA untuk mengetahui nilai reflection loss. Lalu yang terakhir melakukan karakterisasi SEM untuk mengetahui morfologi partikel. Lalu hipotesis yang kami tarik adalah yang pertama, dengan penambahan dopan MgAl pada proses kopresipitasi dapat menurunkan nilai reflection loss. Lalu yang kedua, semakin banyak penambahan FeCl3, semakin banyak perolehan barium heksaferit yang didapatkan. Kemudian yang terakhir, efektivitas proses kopresipitasi optimal pada pH 7 atau netral. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, yang pertama adalah material absorber. Nah, material absorber itu sendiri adalah material yang didesain untuk mengurangi radiasi gelombang elektromagnetik dari alat elektronik. Nah, untuk gelombang mikronya itu sendiri adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki rentang pada frekuensi 300 MHz hingga 300 GHz dengan panjang gelombang ada di antara 1 meter hingga 1 mm. Jika kita lihat dari strukturnya, material absorber gelombang elektromagnetik adalah material yang mampu untuk menyerap gelombang elektromagnetik berdasarkan prinsip perubahan gelombang elektromagnetik menjadi panas atau menghilangkan fase yang terbentuk di antara gelombang elektromagnetik yang datang dengan gelombang yang dipantulkan. Nah, secara implementasinya, material absorber yang ideal memiliki performa penyerapan yang tinggi. Setinggi-tingginya berkisar antara 99% hingga 99,9%, serta memiliki nilai reflection loss sebesar minus 20 dB hingga minus 30 dB. Nah, nilai reflection loss yang tinggi pada penelitian sebelumnya didapatkan sebesar minus 70,14 dB dengan serapan gelombang mikro di atas 99%. Nah, selanjutnya ada barium heksaferit atau BHF. Nah, BHF sendiri adalah jenis emferit heksagonal yang banyak diteliti karena sifat yang sangat baik seperti temperatur kulit tinggi, stabilitas kimia yang baik, ketahanan korosi, dan koersivitasnya yang sangat besar. Barium heksaferit memiliki struktur heksagonal yang seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, di mana struktur kristal barium heksaferit atau BHF memiliki parameter kisi A sama dengan B sama dengan 0,5895 nanometer dan C sama dengan 2,3199 nanometer dengan nilai sudut alfa dan beta sebesar 90 derajat, sedangkan gamma 120 derajat. Tiap-tiap kristal barium heksaferit memiliki 2 molekul barium heksaferit, sehingga setiap satu kristal terhadap 2 atom Ba, 24 atom Fe, dan 38 atom O. Barium heksaferit terbentuk dari reaksi antara Fe2O3 dan BaO yang memiliki diagram fasa seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada nanopartikel berbasis barium heksaferit. Kata-kata nanopartikel biasanya tertuju pada material inorganik. Nanostruktur merupakan sebuah struktur yang setidaknya memiliki satu atau dua dimensi dalam rentang ukuran 1 hingga 100 nanometer. BHF atau barium heksaferit ialah salah satu material magnetik yang bisa diaplikasikan sebagai media penyimpan dan data magnetik, perangkat microwave, perisai elektromagnetik, dan sebagainya. Karena memiliki saturasi magnet yang tinggi, koersivitas besar, serta stabilitas kimia yang sangat baik, sebagai salah satu material penyerap gelombang elektromagnetik, barium heksaferit banyak digunakan pada berbagai aplikasi seperti bidang komunikasi, informasi, komponen elektronik, dan material penyerap anti radar.
Berdasarkan pada rumus kimia dan struktur kristal, barium heksaferit dapat dikelompokkan menjadi 6 tipe, yaitu M, Y, W, Z, X, dan U. Masing-masingnya itu menunjukkan tipe barium heksaferit yang didasarkan pada jumlah kandungan ion besi dan oksigen dalam senyawa. Struktur kristal barium heksaferit memiliki parameter Kisi alfa sama dengan 5,89 Armstrong dan C 23,19 Armstrong dalam susunan heksagonal close pack atau HCP dari O2- dan Ba2+ dengan Fe3+ pada oktahedral. Barium heksaferit telah banyak digunakan untuk aplikasi pada rentang frekuensi tinggi karena nilai konduktivitas listriknya yang sangat rendah, ansitropi magnetnya tinggi, suhu Curie tinggi, kekerasan mekanis, dan bahan kimia yang sangat amat baik. Nah, selanjutnya ada metode yang kami gunakan, yaitu metode kopresipitasi, di mana pada penelitian material penyerap gelombang mikro ini kami menggunakan metode kopresipitasi. Metode ini banyak digunakan karena proses sintesisnya yang sederhana, cepat, ekonomis, dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Proses yang sederhana ini hanya memerlukan pencampuran reagen dengan satu prekursor atau agen pengendap yang nantinya menghasilkan suatu endapan. Kopresipitasi itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu serbuk yang memiliki kelebihan diantaranya adalah pencampuran homogen yang terjadi dari suatu endapan reaktan, mengurangi suhu reaksi, dan proses dari metode ini untuk mensintetis serbuk oksida logam sangat sederhana. Akan tetapi, metode ini memiliki kelemahan seperti tidak berjalan dengan baik apabila menggunakan reaktan yang mempunyai kelarutan berbeda. Nah, kopresipitasi ini termasuk metode bottom up, di mana memiliki kelebihan secara umum. Suhunya yang rendah, singkat, mudah mengkontrol ukuran partikel, serta homogen. Selanjutnya ada karakterisasi material penyerap gelombang mikro. Dalam proses sintesis suatu material diperlukan karakterisasi untuk mengetahui sifat-sifat material tersebut. Setelah proses sintesis material penyerap gelombang selesai, diperlukan karakterisasi untuk mengetahui microwave absorption properties material. Beberapa karakterisasi yang dilakukan untuk mengetahui sifat dari material penyerap gelombang mikro adalah sebagai berikut. Ada XRD, VNA, VSM, SEM, dan PSA. Yang pertama ada XRD, di mana XRD ini teknik non-destruktif yang untuk menganalisis struktur bahan kristalin atau semikristalin. Namun XRD juga dapat untuk mempelajari bahan non-kristalin. XRD adalah teknik yang bergantung pada berkas sinar X yang memiliki panjang gelombang pada skala lebih kurang 1 Armstrong. Ketika berkas tersebut terhambur pada suatu bahan dengan struktur atom atau molekul pada skala tersebut, akan terjadi intervensi yang menghasilkan pola dengan intensitas berbeda. XRD menghasilkan pola difraksi yang tidak menyerupai struktur yang mendasarinya dan memberikan informasi tentang struktur internal pada skala 1 hingga 100 Armstrong. Yang selanjutnya ada pengujian VNA atau Vector Network Analyzer, di mana VNA ini dilakukan untuk mengetahui berapa nilai reflection loss-nya. Nah, prinsip karakterisasi VNA ini, sinyal sinusoidal yang dihasilkan dari network analyzer diterapkan ke perangkat uji atau device under test. Kemudian instrumen mengukur respon DUT. Sinyal yang kembali dari DUT ke network analyzer memiliki amplitudo dan fase yang berbeda dibandingkan dengan sinyal yang masuk ke DUT. Kuantitas gelombang ini adalah sinyal yang digunakan untuk mengkarakterisasi DUT. Data domain frekuensi yang diperoleh dari VNA dapat diubah menjadi domain waktu untuk analis lebih lanjut. Selanjutnya ada VSM yang merupakan salah satu jenis peralatan yang digunakan untuk mengetahui
dan mempelajari sifat magnetik dari suatu bahan. Karakterisasi dengan VSM menghasilkan informasi mengenai besaran-besaran sifat magnet akibat perubahan medan magnet luar yang digambarkan dalam kurva histeris. Alat ini merupakan salah satu peralatan yang digunakan untuk mempelajari sifat magnet. Sifat bahan magnetik pada bahan terjadi sebagai akibat dari perubahan suhu dan sifat-sifat magnetik sebagai fungsi sudut pengukuran atau kondisi anisotropik bahan. Selanjutnya ada SEM atau Scanning Electron Microscope. SEM ini memungkinkan pengamatan dan karakterisasi bahan organik dan anorganik heterogen pada skala nanometer sampai mikrometer. Dengan menggunakan SEM, gambar 3 dimensi pada permukaan berbagai bahan dapat diketahui. Penggunaan utama SEM adalah untuk mendapatkan gambar topografi dalam besaran 10 hingga 10.000 kali. Nah, yang selanjutnya ada Particle Size Analyzer atau PSA. PSA merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pengujian distribusi ukuran partikel berukuran nanometer. Prinsipnya itu sendiri, pada hemburan cahaya laser oleh partikel-partikel dalam sampel, cahaya yang berasal dari laser dipancarkan melalui pinhole, kemudian dikirim ke partikel dalam sampel. Partikel-partikel dalam sampel menghamburkan kembali cahayanya melalui pinhole dan masuk ke detektor. Sinyal analog yang terdeteksi diubah menjadi sinyal digital yang kemudian diolah menjadi deret hitung. Partikel yang lebih besar dan lebih bulat biasanya akan mengalir lebih mudah daripada partikel dengan rasio aspek yang lebih kecil atau tinggi. Partikel yang lebih kecil lebih cepat dan menyebabkan viskositas suspensi lebih tinggi daripada yang lebih besar. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, yang pertama ada diagram alir pengolahan pasir besi lokal. Nah, yang pertama itu pasir besi Banten disiapkan, lalu digerus dengan menggunakan ball mill selama 15 jam dengan perbandingan 1:10. Lalu, setelah pasir besi digerus, pasir besi dipisahkan dengan material pengotornya dengan menggunakan magnetic separator. Kemudian diayak dengan ayakan berukuran 100 mesh. Kemudian pasir besi dimasukkan ke oven selama 3 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian pasir besi dihaluskan lagi dengan menggunakan mortar hingga ukuran pasir besi sebesar 200 mesh. Kemudian pasir besi ini ditimbang. Setelah itu pasir besi dilarutkan ke dalam HCl pekat 37% tanpa diencerkan dengan variasi volume 20 mili, 40 mili, 60 mili, dan 80 mili. Kemudian masing-masing larutan tersebut diaduk dengan magnetic stirrer selama 30 menit pada suhu ruang. Kemudian larutan disaring dengan kertas Whatman 40 selama 3 jam. Lalu kemudian kita dapatkan FeCl3 dari pasir besi lokal. Kemudian ada tahapan yang kedua, di mana tahapan sintesis BHF dengan dopan Mg dan Al. Yang pertama disiapkan alat Aquades serta bahan prekursor. Kemudian menyiapkan 2 gelas beker secara terpisah. Kemudian gelas beker pertama diisi dengan BaCl2, Al2O3, MgCl2, FeCl3 dengan variasi 20, 40, 60, dan 80 gram. Dan Aquades 100 ml. Kemudian diaduk dengan magnetic stirrer pada kecepatan 500 rpm pada suhu ruang. Untuk gelas yang kedua dimasukkan 24 gram NaOH dan Aquades sebanyak 150 ml. Kemudian diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 500 rpm dan juga pada suhu ruang. Kemudian NaOH 4 molar diteteskan larutan prekursor dan distir dengan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 500 rpm dengan suhu 140 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian larutan diendapkan dan disaring dengan menggunakan kertas Whatman. Lalu dicuci dengan air sebanyak 10 kali hingga pH menjadi 7. Dengan pencucian kelima dan 8 dicuci dengan menggunakan etanol. Kemudian sampel dikeringkan di oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 jam. Kemudian sampel dihaluskan kembali dengan menggunakan mortar hingga ukurannya menjadi 325 mesh. Lalu dikalsin pada suhu 1050 derajat Celcius selama 2 jam,
Kemudian sampel dikarakterisasi dengan XRD, PSA, VSM, SEM, dan VNA. Selanjutnya ada alat-alat yang akan saya gunakan. Yang pertama ada ayakan 325, 200, dan 100 mesh. Kemudian glass breaker 500 ml, magnetic stirrer, mortar, muffle furnace, neraca digital, oven, dan juga VNA. Serta saya juga akan menggunakan alat XRD, VSM, FSM, dan juga PSA. Kemudian ada bahan-bahan yang akan saya gunakan, yaitu ada BaCl2 dengan kemurnian 99% produksi Merck, MgCl2 dengan kemurnian 99% produksi Merck, lalu ada juga Al2O3 dengan kemurnian 99% produksi Merck. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.